Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 49, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Bairio Gao di antara penonton tiba-tiba menjadi jelek ketika dia melihat ini. Tinjunya mengepal, dan dia tampak sedikit gugup. Tuan Nathan, Bairio Gao berteriak pelan pada Nathan Lewis dari belakang. Dia ingin Nathan Lewis maju ke depan untuk menyelamatkan Grill Weru di saat yang kritis. Bagaimanapun, Nathan Lewis sudah cukup umur, dan dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk berkuasa. Nathan Lewis tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit. Bahkan jika Bairio Gao tidak berbicara, Nathan Lewis tidak akan melihat kecelakaan Grill Weru. Melihat Nathan Lewis setuju, Bairio Gao merasa lega. Dengan kekuatan Nathan Lewis, bahkan dua pria botak tidak ada tandingannya. Di atas panggung saat ini, Grill Weru telah mundur ke tepi arena, lengannya mati rasa dan tidak ada intuisi, dia hanya bisa menangkis serangan botak secara naluriah. Nak, turun dari tanah. Kepala botak itu mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian dia mengayunkan pukulan ke mulut Grill Weru. Jika pukulan ini terkena, Grill Weru pasti akan jatuh dari arena, dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Ketika semua penonton melihat adegan ini, wajah mereka serius. Grill Weru ini juga dianggap sebagai pemimpin generasi muda prajurit, dan dia memiliki harapan besar untuk memenangkan kejuaraan, kekuatan. Melihat pukulan berkepala botak itu akan mengenai mulut Grill Weru tidak punya pilihan selain menghindarinya. Pada saat ini, sesosok langsung tiba di atas panggung, dan kemudian meraih pergelangan tangan berkepala botak itu. Pukulan ganas dari kepala botak dengan mudah ditangkap dengan cara ini. Kepala botak itu terkejut, dan dia melihat dengan seksama, hanya untuk menyadari bahwa orang yang meraih dirinya adalah pemuda yang duduk di depan Bajikuan. Kau Bajikuan akan menjadi 2 lawan 1. Kepala botak itu berteriak marah. Nathan Lewis melepaskan dan berkata dengan senyum dingin, Grill Weru kalah. Dia mengaku kalah, aku akan melawanmu dalam pertandingan ini. Terima kasih, Tuan Nathan karena telah menyelamatkan hidupku. Grill Weru dahinya penuh saat ini. Keringat dingin, dan dia berjalan di tepi kematian, yang membuatnya bergidik. Turun, kata Nathan Lewis ringan. Grill Weru mengangguk dan melompat dari arena. Kepala botak itu menyipitkan matanya sedikit, dan menatap Nathan Lewis dengan waspada. Dia bisa dengan mudah meraih pergelangan tangannya, dan kekuatan seseorang yang tanpa usaha tidak boleh diremehkan. Saya telah berjuang untuk banyak permainan, dan tubuh saya sudah lelah. Menurut aturan, saya dapat mengajukan permohonan istirahat dan membiarkan orang lain bermain melawan Anda terlebih dahulu. Kepala botak tidak yakin tentang kekuatan Nathan Lewis, jadi dia berencana untuk membiarkan Nathan Lewis bertarung dengan orang lain terlebih dahulu, jadi dia bisa mengamati dari samping sedikit. Kamu tidak lelah, apakah kamu takut? Nathan Lewis mengangkat mulutnya, aku hanya bisa menggunakan satu tangan. Nathan Lewis meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan hanya mengulurkan tangan lainnya ke arah kepala botak. Kali ini, kepala botak itu marah di dalam hatinya. Di depan begitu banyak orang, dia bahkan memukulnya dengan satu tangan. Jika kepala botak itu tersentak, itu akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Ketika semua orang di antara penonton melihat ini, mereka semua mulai berbicara. Bahkan orang tua di atas panggung sangat tertarik pada Nathan Lewis, hanya saja Shimio Saren menatap Nathan Lewis dengan ekspresi muram. Di sudut bawah panggung, Ziergebei memimpin orang-orang ke dalam campuran. Saat ini, dia menatap Nathan Lewis dengan mata tegas. Di sisi lain, Hugo Crow juga ada di antara kerumunan. Melihat Nathan Lewis di atas panggung, matanya juga sedikit menyipit, dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Nak, kamu sangat sombong, tidak peduli siapa kamu, kematian dan cedera di arena tidak akan dihukum. Jika aku membunuhmu, kamu tidak dapat membalas dendam dariku. Kepala botak itu memandang Nathan Lewis dengan dingin dan berkata, kepala botak itu tidak tahu identitas Nathan Lewis. Dia takut dengan latar belakang Nathan Lewis. Jika dia benar-benar membunuh Nathan Lewis karena kesalahan, itu akan menjadi bencana besar. Jangan khawatir,
Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, tidak ada yang akan membalas dendam untukmu. Nathan Lewis berkata dengan ringan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bagus. Setelah kepala botak selesai berbicara, seluruh orang tiba-tiba berteriak, dan kemudian kulit seluruh tubuh mulai membiru dan hitam, dan urat biru di dahi juga menonjol satu persatu. Dalam suara teriakan, kepala botak itu menyerang Nathan Lewis, dan pukulannya begitu kuat hingga mengarah ke Nathan Lewis seperti puncak gunung. Grill Weru, yang hadir di antara penonton, sedikit mengubah wajahnya. Jika kepala botak menyerang dengan pukulan ini di awal, Grill Weru mungkin tidak bisa bertahan begitu lama. Melihat pukulan kepala botak itu, Nathan Lewis memiliki senyum menghina di wajahnya. Setelah kepala botak mendekat, dia meninju dengan ringan. Di mata semua orang, pukulan Nathan Lewis lembut, dan tidak sebanding dengan kepala botak itu. Dibandingkan dengan pukulan itu, namun, ketika kedua tinju bertabrakan, dampak besar menyebar langsung ke sekitarnya. Beberapa tetua di atas panggung buru-buru menggunakan energi internal mereka untuk melawan, sementara banyak meja dan kursi di bawah panggung terbalik satu demi satu. Kaca, suara yang renyah. Ketika semua orang melihat, mereka menemukan bahwa lengan berkepala botak telah ditekuk dengan aneh, dan seluruh kakinya berada jauh di dalam arena, wajahnya menjadi pucat, dan matanya menatap Nathan Lewis dengan ngeri. Aku akui. Kepala botak menemukan bahwa kekuatan Nathan Lewis tidak lagi seperti yang bisa dia bayangkan, jadi dia buru-buru mengakui kekalahan. Tapi sebelum kata-katanya selesai, Nathan Lewis menamparnya. Terkunci. Dengan suara yang nyaring, separuh wajah kepala botak itu seketika menjadi merah dan bengkak, semua gigi di mulutnya rontok, dan rasa sakit yang parah menyebabkan kepala botak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara mengoceh. Aku tahu kamu ingin mengaku kalah, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia mengayunkan pukulan ke kepala botaknya. Kepala botak itu berteriak keras, mati-matian menggunakan tangan yang lain untuk menghentikannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya sudah terjepit di arena dan tidak bisa bergerak. Puff! Nathan Lewis meninju mulut kepala botak itu, tubuh kepala botak ditembus tinjunya secara langsung, terekspos dari sisi lain, dan darah berjatuhan dari tinju Nathan Lewis. Mata kepala botak itu terbuka lebar, dan dia menundukkan kepalanya dengan enggan, jelas sudah mati. Kali ini, para penonton terdiam, dan mata semua orang tertuju pada Nathan Lewis, sementara Nathan Lewis menyapu panggung. Apakah ada orang lain di atas panggung? Tidak ada seorang pun di antara penonton yang berani berbicara. Itu dengan mudah dibunuh oleh Nathan Lewis dengan satu tangan, dan yang lainnya juga dikirim ke kematian. Sekelompok sampah. Dengan mendengus dingin, sesosok melayang ke atas arena. Klauso Jin. Kali ini, banyak penonton dapat melihat identitas orang yang datang. Bagaimanapun, Klauso Jin adalah keluarga Jin, yang juga merupakan berita besar. Ketika Shimio Saren melihat Klauso Jin di atas panggung, matanya sedikit menyipit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi lelaki tua di sebelahnya angkat bicara. Klauso Jin, ini adalah pertarungan seni bela diri. Ada aturan di arena. Anda tidak dapat naik panggung jika Anda berusia lebih dari 35 tahun. Pergi. Tapi siapa yang tahu bahwa Klauso Jin mencibir? Orang tua, saya tidak melihat siapapun dengan nama keluarga Sun. Saya tidak omong kosong, apakah Anda memiliki hak untuk berbicara? Setelah berbicara, Alfredo Jin melambaikan tangannya, momentum agung menyerang orang tua itu, wajah lelaki tua itu tenggelam, dan dia buru-buru menggunakan kekuatan batinnya. Dia melawan, tetapi dia diserang langsung dan terbang keluar, dan meja dan kursi di depannya juga hancur. Semua orang kagum ketika mereka melihat adegan ini, bisa duduk di atas panggung dan menjadi wasit secara alami kuat, tetapi Klauso Jin benar-benar tersingkir kapan saja. Wajah Shimio Saren jelek. Lagi pula, pesta seni bela diri ini diselenggarakan oleh Istana Ramuan. Klauso Jin ada di sini untuk membuat masalah dan memukulnya di muka Istana Ramuan. Terutama apa yang dikatakan Klauso Jin barusan membuat Shimio Saren merasa seperti dia telah kehilangan muka. Dia tidak berbicara sekarang, karena dia ingin Klauso Jin memberi pelajaran pada Nathan Lewis, tetapi Klauso Jin bahkan tidak memperhatikannya. Bagaimana Shimio Saren bisa menanggung ini di depan umum, belum lagi Zierge Bai masih menonton. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Klauso Jin, aturan adalah aturan, saya menetapkan aturan ini, dapatkah Anda melanggarnya? Melihat ini, Nathan Lewis menarik tubuhnya sedikit untuk memberi ruang bagi mereka berdua,
dia tahu bahwa Claude Jin ingin membalas dendam untuk dirinya, tetapi sekarang keduanya akan bertarung, Nathan Louis juga dapat menikmati keuntungan darinya. Aturan omong kosong, jangan berpikir bahwa dengan dukungan keluarga Bai di belakang istana ramuan, kamu bisa meneriakiku. Percaya atau tidak, aku bisa menamparmu sampai mati dengan satu telapak tangan. Claude Jin berkata dengan penuh penghinaan. Shimio Saren memang kalah kekuatannya dengan Claude Jin. Dia hanya ahli dalam pengobatan dan bisa membuat alkimia. Kekuatan aslinya hanyalah master kekuatan batin. Wajah Shimio Saren menjadi merah saat dia diberitahu, dan menatap Claude Jin dengan gigi kertakan. Claude Jin, bisakah kamu menggertak keluarga Bai saya? Saat suara itu jatuh, Zierge Bai melompat keluar dari kerumunan dan mendarat dengan mantap di atas panggung. Di belakang Zierge Bai, ada beberapa pelayan. Nafas masing-masing tirani, semua di antaranya berada pada tingkat master kekuatan internal. Ketika Claude Jin melihat Zierge Bai di atas panggung, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, Zierge Bai, Nathan Louis ini membunuh ayah dan saudara laki-laki saya harus membalas dendam ini hari ini, saya harus membunuhnya. Suara Claude Jin jatuh, ada kegemparan penonton, meskipun banyak orang tahu bahwa Alfredo Jin terbunuh, tidak ada yang tahu siapa yang terbunuh kecuali mereka yang hadir hari itu. Sekarang ketika Claude Jin mengatakannya, semua orang tahu bahwa Nathan Louis, yang baru saja membunuh kepala botak dengan satu pukulan, ternyata adalah orang yang membunuh Alfredo Jin. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk mengikuti kepala botak dengan satu tangan. Saya tidak peduli jika Anda membalas dendam, tetapi ini adalah kompetisi seni bela diri yang diadakan oleh Istana Ramuan saya, dan ini adalah arena Istana Ramuan, jadi jika Anda ingin mengambil tindakan, saya harus mengurusnya. Zierge Bai berkata dengan dingin. Zierge Bai, Claude Jin adalah tamu saya dari keluarga Crow, tidakkah Anda memberi saya wajah apapun? Begitu suara itu jatuh, Hugo Crow melangkah ke arena dari kerumunan, dan di belakang Hugo Crow, juga mengikuti beberapa orang bawahan dengan kekuatan Grandmaster. Melihat orang-orang ini yang tiba-tiba muncul, para pejuang generasi muda di antara hadirin semua malu, terutama Grillweru, tinjunya mengepal, matanya penuh kengerian. Dia selalu berpikir bahwa kekuatannya dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara generasi muda, tetapi sekarang Zierge Bai dan Hugo Crow, yang keduanya lebih kuat darinya, bahkan melampaui ayahnya Lehner Weru. Sekarang Grillweru akhirnya mengerti bahwa dia adalah katak di dasar sumur, tampaknya dunia luar jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Penampilan Zierge Bai dan Hugo Crow benar-benar memukul generasi muda prajurit di Horiges dan Kadakues. Awalnya ada satu Nathan Louis, dan semua orang melihatnya sebagai contoh, tapi sekarang ada banyak master muda kekuatan batin di usia 20-an. Pukulan seperti itu terlalu sulit untuk diterima. Di atas arena, melihat Hugo Crow yang muncul, Zierge Bai tidak menjawabnya secara langsung, tetapi berbalik untuk melihat Nathan Louis. Anda melihat situasi hari ini, jika Anda menyetujui permintaan saya dapat membantu Anda menyelesaikannya, jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Zierge Bai mengancam Nathan Louis. Dia menginginkan formula pil pada Nathan Louis, dan sekarang adalah kesempatan bagus. Nathan Louis mencibir dengan jijik, saya belum memperhatikan kucing dan anjing ini. Kata-kata Nathan Louis membuat Zierge Bai tertegun, mengetahui bahwa kekuatan Claude Jin lebih tinggi daripada Alfredo Jin, belum lagi pihak lain memiliki Hugo Crow. Sekarang, ada beberapa master di bawah komandonya, dan Nathan Louis sendirian, di mana dia memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Oke, jika itu masalahnya, maka aku akan berdiri saja. Setelah Zierge Bai selesai berbicara, dia memimpin seseorang ke sisi arena, sementara Shimio Saren mengikuti dari dekat dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Muda Kedua, saya benar-benar ingin Claude Jin dibunuh. Apakah ini Nathan Louis? Dengan cara ini, kita tidak akan bisa mendapatkan resep pil. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Jangan khawatir, ketika anak itu dipukuli sampai mati, aku akan menyelamatkannya, pertama-tama aku harus menyembuhkan kesombongannya. Zierge Bai berkata ringan. Setelah Zierge Bai membawanya pergi, Claude Jin memelototi Nathan Louis. Wah, hari ini saya ingin membalas dendam ayah dan saudara laki-laki saya dan memulihkan reputasi keluarga Jin saya. Claude Jin berkata, dan hendak menyerang Nathan Louis, tetapi dia tertangkap Hugo Crow mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Hugo Crow memandang Nathan Louis dengan senyum tipis di wajahnya. Kita bertemu lagi, ini benar-benar takdir.
Hugo Crow bertemu Nathan Lewis di rumah orang tua Lydas Rio, dan dia merasa aura Nathan Lewis kuat dan kekuatannya pasti kuat. Ini tidak biasa, saya hanya tidak berharap Nathan Lewis menjadi orang yang membunuh Alfredo Jin. Ini sangat menentukan. Nathan Lewis tersenyum dingin. Katakan padaku, apa yang Ziergebei inginkan darimu? Jika kamu bisa memberitahuku dan berjanji untuk mengikuti keluarga Crow, aku bisa membiarkan Clauso Jin menyelamatkanmu, dan kamu tidak perlu berhutang pada keluarga Bai. Hugo Crow tahu itu. Ziergebei dia pasti berusaha mendapatkan sesuatu dari Nathan Lewis, atau dia tidak akan mengikuti. Keluarga Crow mereka sebagai musuh bagi Nathan Lewis, dan benda ini sangat berharga. Begitu suara Hugo Crow jatuh, Clauso Jin melirik Hugo Crow, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika Hugo Crow benar-benar berbicara, dia tidak akan bisa menyelamatkan Nathan Lewis. Jika Anda membunuhnya, dia juga akan membunuh saudara Alfredo Jin. Dia sekarang mencari Nathan Lewis untuk membalas dendam. Itu tidak lebih dari sebuah alasan. Setelah membunuh Nathan Lewis, dia akan mengambil alih keluarga Jin lagi. Mulai sekarang, keluarga Jin akan menjadi kekuatan keluarga Crow di Kadaquest. Apakah kamu serius? Nathan Lewis bertanya pada Hugo Crow. Tentu saja, siapa yang tidak kenal aku? Hugo Crow tidak mengatakan apa-apa. Hugo Crow menepuk dadanya dan berkata, pada saat ini, Ziergebei mengepalkan tangannya sedikit dan mengerutkan kening. Dia tidak berharap Hugo Crow melakukan hal seperti itu. Jika Nathan Lewis dibeli oleh keluarga Crow, itu akan menjadi kerugian bagi mereka. Baiklah, aku akan memberitahumu. Nathan Lewis tersenyum main-main, kalau begitu Ziergebei ingin mengenaliku sebagai ayah baptis, tapi aku tidak ingin anak baptis sebesar itu, jadi aku tidak setuju, tapi dia pahit. Jika Anda juga ingin mengenali saya sebagai ayah baptis, tetapi saya dapat mempertimbangkannya. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, ada ledakan tawa dari para hadirin, dan wajah Ziergebei langsung berubah pucat. Di sisi lain, wajah Hugo Crow menjadi dingin, kamu bermain denganku. Ada apa denganmu? Hanya pria sepertimu yang hanya bermain dengan wanita, aku bahkan tidak menganggapmu sebagai ayah baptis. Nathan Lewis dengan jijik mencibir. Jelas, apa yang dia katakan mengacu pada perpisahan Hugo Crow dan Lydas Rio. Kamu mencari kematian. Hugo Crow menggertakkan giginya dan berkata kepada Clauso Jin, bunuh dia untukku dan hancurkan tubuhnya menjadi 10.000 keping. Clauso Jin menerima perintah Hugo Crow, napas di tubuh langsung menyelimuti Nathan Lewis. Nak, hari ini aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Clauso Jin seperti binatang yang haus darah, menatap Nathan Lewis. Huff, bahkan anjing yang berlari pun berani menggonggong. Pernahkah kamu mendengar bahwa anjing yang menggigit tidak menggonggong? Nathan Lewis mendengus dingin, tubuhnya juga memancarkan semburan teror. Kedua napas bertabrakan bersama, menciptakan badai dalam sekejap. Mundur. Melihat ini, Hugo Crow segera melompat ke tepi arena bersama anak buahnya. Nathan Lewis dan Clauso Jin berdiri diam, tetapi dengan keduanya di tengah, angin mengamuk dan menyapu. Segera, Clauso Jin berkeringat di dahinya, tetapi Nathan Lewis berdiri dengan ekspresi ringan di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengerahkan kekuatan apapun. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Nathan Lewis melihat wajah Clauso Jin semakin buruk, dan mencibir, pada levelmu, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing. Nak, aku harus membunuhmu. Clauso Jin sangat marah, dan di depan semua orang, Nathan Lewis membuat kata-kata kasar berulang kali, dia tidak tahan lagi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Clauso Jin mengangkat tangannya dan berjalan menuju Nathan Lewis. Bayangan tinju besar menyelimuti Nathan Lewis, seperti gunung yang menekan. Di bawah pukulan ini, arena mulai bergetar, dan papan keras pada arena mulai retak, bahkan mereka yang berada di tepi arena merasakan tekanan. Nathan Lewis. Melihat ini, Lydas Rio dan Ariana Smith semuanya berseru, ingin bergegas. Jangan gerakkan salah satu dari kalian. Nathan Lewis buru-buru menghentikan Lydas Rio dan Ariana Smith, mereka berdua, itu tidak berguna. Tetapi ketika Lydas Rio dan Ariana Smith bangkit dan hendak berlari menuju arena, Ziergebei dan Hugo Crow di sisi. Arena memandang Lydas Rio dan Ariana Smith bersama-sama. Bagaimanapun, kedua wanita cantik ini ingin melihat kedua kalinya, tetapi pada pandangan ini, mata Ziergebei dan Hugo Crow bersinar pada saat yang sama. Karena mereka menemukan liontin batu giok di tubuh Ariana Smith, itulah yang mereka cari kali ini.
Tanpa ragu sedikit pun, Zierge Bai dan Hugo Crow melompat dan meraih Ariana Smith bersama-sama. Ah! Ariana Smith berteriak secara naluriah ketakutan. Laida Serio buru-buru mengambil tindakan untuk menghentikannya, dan Grillweru juga melompat, siap untuk menghentikan keduanya. Namun, kekuatan mereka tidak ada bandingannya dengan Zierge Bai dan Hugo Crow. Sebelum mereka mendekat, mereka dihempaskan oleh energi yang kuat. Pada saat ini, ketika Nathan Lewis di atas arena melihat Zierge Bai dan Hugo Crow meraih ke arah Ariana Smith, tubuhnya melompat dari arena. Nak, apakah kamu ingin pergi? Pada saat ini, pukulan keras Klauso Jin telah mendarat. Pergi. Pada saat ini, Nathan Lewis tidak berminat untuk bertarung dengan Klauso Jin, berteriak dengan marah, dan tiba-tiba melambaikan tangannya untuk mengambilnya. Bang! Dengan ledakan keras, Klauso Jin langsung diserang ke tanah oleh Nathan Lewis, dan tubuhnya jatuh ke dalam arena, seolah-olah bertatahkan. Melihat adegan ini, wajah semua orang terkejut. Mereka telah melihat kekuatan Klauso Jin dengan mata kepala sendiri. Sekarang Nathan Lewis melawan Klauso Jin dengan satu telapak tangan. Tampaknya kekuatan Nathan Lewis jauh melebihi imajinasi mereka. Apalagi Bai Ryogao, wajahnya merah. Dengan kekuatannya, dia masih ingin bersaing dengan Nathan Lewis saat itu. Jika Nathan Lewis tidak melihat wajah Grillweru saat itu, dia pasti sudah menjadi jiwa yang mati sekarang. Tubuh Nathan Lewis melompat turun dari arena, tetapi pada saat ini, Zierge Bai dan Hugo Crow telah tiba di depan Ariana Smith, dan mereka berdua meraih Ariana pada saat yang bersamaan. Tetapi pada saat ini, semburan cahaya merah tiba-tiba muncul di liontin batu giok. Zierge Bai dan Hugo Crow keduanya ditembak dan terbang pada saat yang sama. Mereka mundur 10 langkah berturut-turut, dan kemudian berhenti. Ini benar-benar hal yang baik. Mata Zierge Bai dan Hugo Crow lebih cerah. Nathan Lewis sudah tiba di sisi Ariana Smith. Meskipun dia memiliki liontin batu giok untuk melindungi tubuhnya, Ariana Smith masih ketakutan, dan dia pucat di wajahnya. Ariana, tidak apa-apa. Nathan Lewis memeluk Ariana Smith dengan erat dan menghiburnya. Nathan Lewis. Tubuh Ariana Smith gemetar di pelukan Nathan Lewis. Merasakan gemetaran Ariana Smith, ekspresi wajah Nathan Lewis menjadi sangat menyeramkan, dan dia menatap Zierge Bai dan Hugo Crow dengan mata dingin. Yang berani menyentuh wanitaku, kalian semua akan mati. Saat kata kematian keluar, tubuh Nathan Lewis mengirimkan niat membunuh yang mengerikan, dan semua orang di sekitar merasakan niat membunuh di tubuh Nathan Lewis. Mereka semua terkejut, dan tubuh mereka gemetar. Zierge Bai dan Hugo Crow juga mengerutkan kening dan menggunakan kekuatan batin mereka untuk menahan aura menakutkan ini. Tetapi bahkan dengan kekuatan penuh mereka, tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetar. Pada saat ini, Klauso Jin telah ditahan dari arena oleh bawahan Hugo Crow. Seluruh orang sudah berdarah dari 7 lubang, matanya terbuka lebar, dan dia benar-benar mati. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.